Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Adolfina Marlisa Arulani. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKS Philadelphia Pariwisata Mimika. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan observasi aksi nyata untuk modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Di video ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Leni, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita akan menuju ke kegiatan praobservasi saya. Selamat siang Bu Leni. Selamat siang Ibu, kabarnya baik. Baik ya. Bu Leni, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya agar nanti ketika Ibu Leni sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Ibu Leni, nanti Ibu Leni bisa lebih siap, bisa menjadi lebih percaya diri dan berbagai hal yang sudah kita bahas pada saat ini. Baik Bu Leni, untuk kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan kegiatan pembelajaran itu nantinya ya. Baik, yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu tentang tujuan pembelajaran. Ya, kira-kira tujuan pembelajaran seperti apa yang Ibu Leni akan capai nanti pada proses pembelajaran? Oke, baik Ibu. Tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan adalah peserta didik mampu mengenal konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Berarti tujuan yang Ibu ingin capai itu peserta didik dapat mengenal konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, kemudian yang berikut dari pembelajaran ini area apa yang Ibu ingin kembangkan dari peserta didik nantinya? Area pengembangan yang saya akan tekankan kepada peserta didik untuk tingkatkan lagi karakter dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti tentang karakter dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian yang berikut, model pembelajaran apa yang Ibu akan gunakan nantinya? Di sini model rencana pembelajaran yang akan saya gunakan, model pembelajaran belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau SBL. Jadi model yang akan digunakan belajar berdasarkan pengalaman sendiri atau model pembelajaran SBL ya Bu. Oke, baik, yang berikutnya strategi apa yang akan digunakan nanti? Di sini saya menggunakan strategi pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran, saya akan lebih mengedepankan kepada pembelajaran diferensiasi, lebih ke arah diferensiasi proses. Nah, di sini diferensiasi proses saya lebih mengikuti sesuai gaya belajar siswa. Jadi diferensiasi proses mengikuti gaya belajar peserta didik ya Bu. Oke, baik, selanjutnya untuk penilaian nanti ya, bagaimana Ibu akan melakukan penilaian di dalam kelas. Untuk penilaiannya nanti saya akan menggunakan tes tulis dari hasil tugas peserta didik. Di sini saya juga akan menilai sikap peserta didik. Oke, jadi ada dua ya penilaian yang Ibu lakukan. Yang pertama tes tulis dan sikap peserta didik. Ya. Oke, baik Bu Leni, ya mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Jadi saya hanya ingin tahu arah nanti kegiatan pembelajaran Ibu Leni dan saya akan pantau nanti pada kegiatan observasi pembelajarannya. Ya, Ibu dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang maksimal sesuai dengan apa yang Ibu Leni rencanakannya. Ya, baik ya. Baik Bu Leni, terima kasih untuk sudah melakukan kegiatan praobservasi bersama saya. Baik, saya terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik, demikian kegiatan praobservasi bersama rekan saya Ibu Leni. Sampai berjumpa nanti pada kegiatan observasi mendatang. Terima kasih.
Sobat-sobat semuanya, di video kali ini saya akan melanjutkan kegiatan observasi. Kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di pertemuan kebijakan dan sekarang adalah aksi pengamatannya atau observasinya. Nah, nanti Ibu akan belajar di kelas sekarang. Ya, saya akan belajar di kelas 10 perhotelan. Apakah itu sudah? Ya, saya sendiri. Baik, silakan masuk mengajar dan saya akan melakukan pertemuan. Baik. Oke, sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita di hari ini, Ibu minta dari kesediaan dari kalian untuk memimpin kita doa di pagi hari ini. Teman-teman hari ini kita mulai Aprilia Tubuh Amsal Tipu apakah kalian sudah siap untuk kita memulai dengan pelajaran kita di hari ini? Siap. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum itu kita mulai dengan pelajaran. Saya akan menanyakan kalian. Siapa yang sudah sarapan di pagi hari ini? Masih semua sudah tahu? Berarti semua siap untuk mengikuti pelajaran di hari ini? Siap. Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari? Apa yang kalian ketahui tentang kehidupan sehari-hari kalian? Apa yang kalian ketahui tentang konstitusi? Sama, bersih-bersih desa atau kampung. Oke. Kita minta nomor untuk kita semua. Dalam kehidupan. Konstitusi Indonesia, hukum dasar tertinggi. Di sini ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Nah, di sini tertulis dan tidak tertulis. Dia mengalami beberapa kali perubahan. Dan tertulis dan tidak tertulis, dia punya perubahannya ada. Kenapa kita tidak ada perubahan? Kita harus berubah untuk menjadi lebih baik. Paham? Bisa nih. Ada dua macam konstitusi, yakni tertulis dan tidak tertulis. Kalian tidak lupa, Indonesia memiliki undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Konstitusi Indonesia atau konvensi adalah apa? Konvensi adalah kesepakatan. Nah, di sini BEM akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Dua kelompok. BEM akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Kalian berhitung 1 sampai 2. 1
dari mana nih? Satu, dua, dua. Nah, di sini kelompok satu dia punya tugas berdiskusi tentang pasal 27 sampai dengan 28G. Diskusi tentang pasal 27 sampai pasal 28. Bukan kita. Berapa nih? G. Oke, kelompok 2 mulai dari pasal 29 sampai dengan pasal 34. Oke, memahami? Sudah berdiskusi dalam kelompok dan kolaborasi bersama. Kemudian sudah selesai dengan waktu untuk kalian 10 menit untuk berdiskusi bersama. Kemudian kalian presentasi di depan masing-masing kelompok. Semuanya mau presentasi di depan. Bertukar pikiran untuk mencari
Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu nama kelompok yang Mariani, Julia Kayakubun, Vigilasi, Yustina Walter. Pasal 29. 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk menurut agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya. Pasal 9. Setiap penduduk menurut agamanya masing-masing dan beribadah dekat pada Tuhan dan berandai pada kebenaran. Pasal 30. Setiap warga negara berhak dan serta dalam bersatu dan siapa. Pasal 30. Setiap warga negara berhak dan wajib pertahanan dan negara. Pasal 9. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintah wajib Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Nomor 1. Jelas. Kalian sudah memahami apa yang presentasi tadi oleh kelompok 2. Oke. Nah, tidak ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1. Kami bertanya kepada kalian. Apa yang akan kalian lakukan agar implementasi atau pasal-pasal yang kalian menjadi pelajaran di kalian? Apa yang kalian mau buat untuk bisa menjadi kehidupan sehari-hari yang kalian lakukan? Memelihara Terus apa lagi? Kemudian baik sekali jawabannya. Kita berikan apa untuk kelompok 2? Kelompok 2 kelompok yang sudah bercerita. Kita berikan apa lagi untuk kelompok 2? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk kelompok 1. Kami akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami. Kalau bersama kehidupannya di dalam buku dan pemerintah dan wajib dan pemerintah itu dengan pendekatan dengan kedua, tiap-tiap warga negara akan harus menjaga dan kehidupan yang layak untuk kepentingan warga negara. Setiap warga negara dapat serta dalam upaya membela negara. Jadi yang pertama, jadi setiap warga bersama kehidupannya antara pemerintah wajib memiliki hukum tanpa kecuali. Yang kedua, warga negara bisa berhak untuk pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya dan tetap mendapatkan kehidupan yang layak yang memenuhi kebutuhan ketiga, artinya setiap warga negara pasal 28. Baik, saya akan bertanya, apa konstitusi dalam undang-undang tersebut? Dalam pasal tersebut, apa yang kalian pahami dari pakaian kehidupan apa yang kalian dapatkan dalam Apa yang kalian dapat contohkan dalam kehidupan sehari-hari dalam pasal itu? Setiap orang dan data, hari dan data berkembang tinggal dan menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Tidak ada yang
Apa yang kalian memahami tidak? Apa yang akan kalian lakukan tentang hak terkait hak apa yang kalian lakukan? Selain itu, tidak ada satu yang masuk dalam Oke, baik, anak-anak. Sekian dulu ya dari pelajaran kita hari ini. Apa yang kalian sudah dapat dari kajian yang sudah saya bagikan, dan kemudian saya jelaskan tentang kata-kata dan juga kalian memahami. Dan di sini tentang apa tadi yang kalian ini terkait dengan hak dan kewajiban warga negara, kemudian terkait dengan pemahaman hak asasi manusia. Terus kalian sudah ketahui terkait dengan jaminan beragama, tentang agama, toleransi bersama dalam kehidupan sehari-hari. Terkait dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Oke, kita tutup dulu materi di hari ini. Minggu depan kita akan lanjut dengan pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita semua berdiri dulu untuk membuat sebuah permainan atau hasil. Seperti biasa, kita tepuk Baik, selamat pagi Bu. Ini sampai pegang hari ini, puji Tuhan baik. Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya saya ucapkan karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk kita pada saat ini bertemu pada kesempatan hari ini. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini yaitu kita akan melakukan percakapan terkait dengan pembelajaran yang tadi dilakukan di kelas ketika saya mengobservasi Ibu pada proses pembelajaran yang kemarin sudah lakukan ya di kelas 10 kedokteran ya. Ya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Boleh ya Bu? Oke. Yang pertama itu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas?
Oke Ibu, puji Tuhan saya sedikit puas karena ada beberapa hal yang menurut saya itu belum sempurna. Berarti dalam hal ini Ibu sudah puas dalam pembelajaran, tapi masih ada yang belum sempurna ya. Oke, yang berikut pada kegiatan kemarin pembelajaran di kelas itu kan ada supervisor ya. Bagaimana dengan kehadiran supervisor ketika Ibu dalam proses mengajar dalam kelas? Oke baik Ibu, ya di sini saya agak sedikit tegang karena tidak seperti biasanya kan ada seorang teman guru mengamati saya untuk mengajar, jadi menurut saya agak sedikit tegang, tetapi saya menyesuaikan saja dengan keadaan sehingga membuat pembelajarannya berjalan dengan baik. Jadi sedikit tegang ya Bu. Tapi selanjutnya Ibu bisa menyesuaikan kembali sehingga seperti yang anggaplah di dalam kelas itu cuma Ibu saja dengan peserta didik. Oke, baik. Nah, lanjut yang berikut, bisakah Ibu ceritakan kembali terkait dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin di dalam kelas? Oke baik Ibu, di sini untuk proses pembelajarannya puji Tuhan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan di sini juga saya melakukan pembelajaran diferensiasi yang mana diferensiasi yaitu memberikan materi diskusi untuk kelompok yang menyesuaikan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari, sehingga membuat kelompok itu semakin aktif, tetapi ada beberapa yang tidak aktif, dan juga di mana mereka dapat mempresentasikan dengan baik. Baik, berarti dalam proses pembelajaran kemarin Ibu sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu. Namun juga mungkin ada peserta didik yang kurang aktif ya. Oke, di situ juga di catatan saya kemarin kan digunakan kode SDL. Karena di kegiatan observasi itu juga saya sudah melihat Ibu menyampaikan video pembelajaran dan juga sudah mengajak peserta didik untuk berdiskusi. Nah, namun juga tadi seperti yang Ibu sudah jelaskan, memang ada peserta didik yang kurang aktif ya. Hanya sebagian saja yang aktif, ya, tapi ya sudah itu sudah bagus dalam pembelajaran. Oke baik, tadi kan Ibu sudah jelaskan hambatan-hambatan yang Ibu alami di dalam proses pembelajaran itu ya. Oke, kira-kira dalam proses pembelajaran Ibu kemarin, kira-kira ada hambatan yang Ibu alami? Hambatannya mungkin karena pada saat yang pertama ya saya merasa tergesa-gesa untuk ini, tetapi dalam proses pembelajarannya berjalan dengan baik, dan dimana anak-anak dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing, dan diskusi tadi dengan sangat baik, dan juga dapat aktif dalam kelompok, dan dimana siswa pun ada yang tidak aktif dan mereka sangat mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi hambatan tadi ya, karena mungkin berhubung tadi sudah sampaikan. Yang pertama ya, memang kalau jam pertama memang itu kita tergesa-gesa. Kalau kita dari sudah terlambat, yang pertama kemudian kita masuk juga mungkin kita tergesa-gesa, jadi ada kerepotan juga dalam memulai pembelajaran. Kemudian juga tadi yang sudah sampaikan, memang saya perhatikan tadi yang sudah saya jelaskan, anak-anak sebagian itu yang kurang aktif dalam berdiskusi, ada yang tidur-tiduran juga saya lihat gitu ya. Nah baik, nah, dari hambatan yang sudah disampaikan tadi itu kira-kira solusi kira-kira mengapa hambatan itu terjadi? Kenapa tadi sampai hambatan itu terjadi ya? Kenapa sampai hambatan itu terjadi? Karena saya merasa tergesa-gesa ya, karena tergesa-gesa ada teman, saya baru mengalami ada teman yang observasi saya, jadi awalnya diri ya, tetapi berjalan dengan lancar pada saat pertemuan pembelajaran. Cuma di awalnya saja yang saya merasa tergesa-gesa ya. Jadi karena memang ya wajar kalau
Saya juga mungkin kalau misalnya kemarin juga seperti yang sudah diobservasi sama pengajar waktu saya itu juga saya memang juga pegang ya wajar lah kalau kita juga itu juga pegang karena barusan ada guru yang masuk di kelas observasi. Nah dari hambatan yang sudah disampaikan tadi kira-kira solusi apa yang bisa ibu lakukan untuk meminimalkan hambatan-hambatan tadi kan ibu sudah jelaskan ada tanya ibu terburu-buru tadi anak-anak juga itu kurang aktif jadi kira-kira solusi apa yang bisa ibu lakukan untuk mengurangi atau meminimalkan hambatan tersebut. Rencana ke depannya saya lebih giat lagi dan fokus lagi untuk menyiapkan diri untuk bisa dapat melanjutkan pembelajaran di minggu utama ini. Berarti akan lebih fokus lagi ya, oke, dan juga akan lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran ke depannya. Baik, dari solusi yang ibu sampaikan tadi, rencana ibu ke depannya seperti apa? Saya akan berencana untuk memaksimalkan diri untuk bisa bagaimana cara untuk bisa membuat siswa lebih aktif dan lebih kreatif lagi untuk mendiskusikan atau lebih mengaktifkan siswa untuk bisa belajar proses pembelajarannya dengan bahasa dan nantinya saya akan membuat siswa untuk bisa kreatif atau bisa memberikan di awal pembelajaran itu saya akan memberikan aktivitas sehingga membuat mereka tidak bosan dalam proses pembelajaran belajaran dan di pertengahan nanti saya akan membuat asumsi lagi sehingga tidak ada kebosanan dalam pembelajaran di hari-hari berikutnya. Jadi itu akan melakukan speakingnya, itu juga perlu Bu. Kemarin yang sama itu di awal pembelajaran itu tidak buat speaking, nah, itu perlu Bu supaya anak-anak semangat dan termotivasi dalam belajar. Selanjutnya mungkin kita bisa mengkondisikan lagi untuk speaking berikut mungkin di pertengahan atau di sebelum akhir dari proses pembelajarannya. Baik Bu. Nah dari rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Di akhir September. Jadi Ibu akan mulai melaksanakan rencana-rencana yang Ibu sudah sampaikan tadi ya di akhir bulan September ini ya Bu. Ya, baik Bu, luar biasa ya Bu. Rencana yang Ibu lakukan tadi itu dalam berbagai proses pembelajaran Ibu selanjutnya itu, namun yang masih tadi yang harus dilakukan Ibu sudah sampaikan tadi STP-nya itu juga perlu Ibu lakukan di awal pembelajaran dan juga di pertengahan pembelajaran supaya peserta didik itu tujuannya termotivasi dan juga pada saat menyampaikan materi pembelajaran kemarin Ibu, maaf Bu, kemarin saya lihat Ibu membaca buku, anak-anak juga punya buku pakai itu baca buku, tapi lebih baiknya mungkin kita membuat membawakan materi itu lebih menarik, misalnya contoh Ibu bisa buat PowerPoint. Nah di situ juga Ibu bisa buat PowerPoint itu lewat Canva ya. Nah, kalau Ibu mau butuh bantuan ke saya mungkin untuk membuat PowerPoint lewat Canva pun saya bisa bantu ya Bu. Nah kemarin juga untuk model SDL yang digunakan pengamatan saya sintak-sintaknya itu juga Bu masih kurang maksimal. Tetapi sejauh pengamatan saya proses pembelajaran di dalam kelas sudah baik, anak-anak tertib dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan semoga juga apa tadi yang solusi-solusi yang Ibu sampaikan bisa membantu Ibu untuk lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan pembelajaran Ibu pada proses pembelajaran Ibu selanjutnya serta bisa mendukung potensi peserta didik, mereka bisa lebih berkembang aktif dalam proses pembelajaran kelas bersama dengan Ibu dengan tadi mungkin Ibu bisa memberikan inovatif dalam pembelajaran supaya misalnya memberikan gambar-gambar seperti itu atau memutarkan video seperti itu ya Bu supaya anak-anak lebih termotivasi dan semangat lagi dalam pembelajaran Bu. Oke, baik Bu Leni, mungkin cukup itu saja yang saya katakan hari ini. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan saya pada kegiatan pasca observasi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Terima kasih.